Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kali ini kembali lagi bersama saya Ani Jamadi. Kita hadir di podcast PWI Jember, sebuah program yang memang diinisiasi oleh PWI Kabupaten Jember dan pastinya dibawakan oleh host-host yang pastinya juga adalah anggota dari PWI Jember. Podcast PWI Jember ini menghadirkan tokoh-tokoh yang beliau ini adalah orang-orang terkenal, inspiratif, dan juga bisa memotivasi kita. Seperti yang pada malam hari ini sudah hadir di PWI Jember di podcast ini. Beliau kalau boleh dibilang selama beberapa hari terakhir ini sudah layaknya seperti selebritis. Kenapa? Karena sudah dikejar-kejar banyak wartawan untuk dimintai wawancara. Pastinya terkait dengan perhelatan akbar yang sebentar lagi akan digelar di Kabupaten Jember. Langsung kita sapa. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ani. Nah, ini ternyata di depan saya sudah ada Pak Rahman Anda. Ya. Beliau adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Tapi tidak afdol kalau Pak Rahman tidak memperkenalkan diri dulu dan menyapa pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan podcast PWI Jember. Silakan. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam pemirsa yang budiman yang pada malam hari ini menyaksikan acara podcast. Ya, saya Rahman Anda. Ya, tadi sudah diperkenalkan diri sama Mbak Ani, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Ya, sekarang sedang fokus untuk sibuk-sibuknya menyelesaikan venue Porprov. Ini dia, cluenya sudah disampaikan ternyata pemirsa. Jadi betul ya Pak ya, kalau beberapa waktu terakhir ini Pak Rahman ini sudah seperti selebritis saja ya. Kemana-mana dikejar wartawan untuk diwawancara, yang salah satunya teman-teman dari PWI Jember ini. Oke. Kalau tidak salah, ya memang betul ya, bukan tidak salah lagi. Dan pada tanggal 25 Juni nanti di Kabupaten Jember sudah akan dibuka sebuah perhelatan akbar, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Nah, Cipta Karya di sini kan sebagai salah satu dinas yang menjadi leading sektor acara tersebut dan membidangi masalah persiapan terkait dengan sarana lebih tepatnya. Ada beberapa venue yang pastinya nanti harus dipersiapkan dengan baik untuk acara itu. Pak, boleh cerita dong sebenarnya seperti apa persiapan Cipta Karya untuk perhelatan akbar ini nanti? Ya, baik Mbak Ani. Jadi memang ini harus diketahui oleh pemirsa sekalian karena kegiatan Porprov ini bukan hanya di Jember tapi Jawa Timur dan mungkin juga disaksikan oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya. Ya, jadi kaitan dengan persiapan venue Porprov ini sudah kami mengawali sebenarnya sudah dari setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya. Ada beberapa venue sudah mulai ada perbaikan. Ya, diantaranya di JSG ya terkait dengan lapangan sepak bola, kemudian juga ada di Gor Argopuro, juga ada di Gor PKPSU dan lapangan tenis. Dan ini di tahun ini juga berlanjut kegiatan untuk perbaikan itu. Ya, diantaranya di JSG ini untuk pembuatan lintasan atletik. Atletik. Ini juga termasuk di beberapa venue tadi melanjutkan untuk di Argopuro, kemudian di PKPSU dan juga lapangan tenis ini menambah perbaikan untuk line lapangan tenisnya dari kemarin ada 6 sebenarnya. Ada 6 venue. Ada 6 lapangan. Kemarin tahun kemarin ada 3 lapangan yang sudah diperbaiki. Sekarang ditambah lagi ada 3. Jadi ada 6 line lapangan tenis yang sudah siap untuk digunakan. Sudah digunakan. Kalau untuk venue sendiri Pak total, kalau tidak salah ini kan dari sekitar 48 atau 46 cabang olahraga yang diperlombakan, Jember jadi tuan rumah 18 cabang olahraga nih. Yang terbanyak ya dari kabupaten lain. Nah, ini ada berapa venue yang disiapkan untuk 18 cabang yang nantinya akan dilaksanakan di Jember? Ya, kalau kami kaitan dengan tugas kami ada 6 venue yang kami persiapkan untuk gelaran Porprov ini.
yang diantaranya JSG, kemudian Argopuro, Gor PKPSU, kemudian lapangan tenis, kolam renang Kebon Agung, juga Stadion Noto Hadinegoro. Stadion Noto Hadinegoro, Ya. 6 venue. 6 venue, ya. Pak, kalau boleh dikuliti nih, Ya. beberapa waktu terakhir ini kan ada beberapa dari masyarakat yang mengkritisi, tapi sifatnya ya mungkin ini kalau kita boleh positive thinking, mengkritisi untuk menjadi yang lebih baik. Kabarnya ini kan kalau boleh dibilang per hari ini kurang sekitar 11 hari gitu ya menjelang pembukaan tanggal 25 nanti. Ada beberapa venue yang belum siap. Yang dari 6 venue ini yang mana ini Pak yang belum siap ini? Jadi perlu kami sampaikan progres pada sampai dengan hari ini. Untuk yang Gor Argopuro 100% sudah siap untuk digunakan. Gor Argopuro sudah siap 100%. Tinggal 5 venue. Ya, untuk Gor Argo PKPSU juga sama 100% sudah 100%. Sisanya siap tinggal kita gunakan. Kemudian lapangan tenis ini sekitar 85%. Tinggal 85%. Tinggal lagi. satu lain lapangan yang belum dikerjakan. Kemudian untuk yang kolam renang Kebon Agung ini kemarin masih ada perbaikan karena ada rekomendasi dari dari provinsi bahwa untuk pertandingan renang ini nantinya harus ada kaitan dengan pencatatan rekor. Nah, jadi ini pencatatan rekor ini dengan membongkar sedikit dari dinding kolam renang itu setebal 3 cm. 3 cm. Iya. Untuk pemecahan rekor itu dimasukkan semacam alat. Iya, nantinya. Untuk mengukur rekor. Iya, benar. Jadi selama ini ya memang standar, tetapi tidak bisa digunakan untuk event internasional yang harus ada pencatat rekor. Nah, jadi perbaikannya di itu saja. Ya, jadi ini sedang dikebut sama teman-teman dan insya Allah siap kita untuk dalam waktu seminggu ini sudah siap. Sudah selesai ya, karena sudah 85%. Iya, gitu. Siap. Kalau untuk sisanya Pak? Untuk yang di kolam renang ini sudah selesai, nunggu dari alat tadi itu ya, alat pencatat rekor dari provinsi nanti. Didatangkan langsung ya dari provinsi. Iya, langsung. Kemudian yang berikutnya ada di Stadion Noto Hadinegoro. Ini sudah untuk sarana prasarana kita memperbaiki tribun penonton, kemudian juga kamar mandi, kamar ganti ini kita perbaiki. Insya Allah sarana prasarana yang di dalam dan tempat duduk tribun sudah siap. Dan ini masih proses kaitan dengan perbaikan lapangannya. Karena untuk cabang olahraga sepak bola pertandingannya semua akan dilaksanakan di Stadion Noto Hadinegoro. Dan informasinya ini untuk pertandingan sepak bola, khusus sepak bola sudah dilaksanakan sebelum pembukaan. Iya, benar. Itu ya? Tanggal 17. Karena membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk babak penyisian ya. Bagaimana dengan yang di JSG, Bapak? Yang di JSG ini khusus ada berapa kegiatan sebenarnya di JSG. Itu selain dari pembuatan lintasan atletik, ini kami khusus untuk pembuatan lintasan atletik ini kami membuat sesuai dengan spesifikasi standar dari atletik ya, standar internasional untuk kegiatan kejuaraan atletik. Jadi kami khusus mendatangkan bahan sintetis yang bahannya dari luar negeri, dari Cina ya. Jadi lintasan atletik yang nanti akan dipakai di JSG ini standarnya internasional. Seperti itu. Dan itu ada bahan khusus yang Bapak sebut sintetis itu, dan itu harus didatangkan dari luar negeri, dari Cina. Benar. Ya, ini karena kita harus menunggu itu makanya agak sedikit terlambat. Tetapi ini nanti ini progres sudah alhamdulillah sudah 75% lah. Kita sudah tinggal lapisan yang di atas ini yang bahan dari Cina itu sudah datang dan tinggal dipasang. Nantinya kalau ini sudah selesai,
yang Bapak Bupati menyampaikan pada saat tadi launching bahwa ini bisa menjadi arena untuk kejuaraan bisa nasional maupun internasional di Jember. Oke, ya, cukup untuk membanggakan atletik, ya, dan kita berharap semoga cepat datang gitu. Dan ini karena dari luar negeri, apakah terkendala dengan proses pengiriman atau mungkin ada hal kendala apa sih Pak yang membuat akhirnya ini tidak segera datang? Ya, diantaranya itu. Jadi ada proses fabrikasi dan juga pengiriman, dan barang sudah datang. Sudah datang dan ini sedang proses pemasangan di lapangan. Jadi kita masih hanya menunggu penyelesaian dari pemasangan ini. Jadi untuk bahan sudah ready di lapangan dan tinggal dipasang tinggal saja. dipasang. Kita ini kabar baiknya ikut merasa lega karena kemarin seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati di beberapa media disampaikan bahwa targetnya sebelum tanggal pembukaan tanggal 25 nggih. Tanggal 22 nanti akan ada kirap obor Porprov. Jadi mungkin sebelum kirap obor tanggal 22 itu harus sudah selesai. Kalau menurut Pak Rahman sendiri optimis nggak sih sebenarnya target sebelum tanggal 22 ini semua sudah bisa rampung 100%? Insya Allah kalau saya optimis ya, optimis itu bisa selesai melihat kondisi yang di lapangan dan cuaca mudah-mudahan bisa mendukung kan gitu ya. Tapi kalau yang memang yang agak sedikit risiko untuk terlambatkan lintasan atletik ini, jadi Insya Allah ini kemarin sudah menambah dari tenaga, kemudian alat. Insya Allah ada percepatan penyelesaian untuk lintasan atletik ini. Jadi kabar baiknya memang sudah datang, tinggal masang saja. Kalau masalah dengan pihak ketiga, misalnya dengan rekanan, ada bermasalah tidak Pak selama ini? Apakah mereka sudah cukup sesuai dalam pekerjaannya, standar waktunya dan kualitasnya semua aman? Iya, jadi kita tetap walaupun ini di target waktu, tetapi kita tetap harus memperhatikan kaitan dengan kualitas, mutu dan kualitas. Jadi kami menekankan pada pihak penyedia rekanan untuk memperhatikan kaitan spesifikasi teknis, baik itu metode pelaksanaan maupun spek bahannya. Jadi kaitan dengan bahan ini kami sudah lakukan pengecekan bersama konsultan pengawas yang kami minta untuk mendampingi, dan ini sesuai dengan spek yang ada di dokumen pengadaan barang jasanya. Semua ini adalah event yang kalau misalnya harus berhasil, ini adalah sebuah kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Jember. Jadi pastinya semua masyarakat ikut mendoakan ini dan ikut optimis semoga cepat selesai sesuai dengan tenggat waktu dan target seperti yang sudah ditetapkan ya. Pak Rahman, kita sudah membahas tapi ini baru sedikit loh ya. Kita setelah ini masih tetap akan membahas terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan Porprov ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan jeda sebentar saja, karena setelah sesaat ini kita akan kembali lagi dan akan melanjutkan obrolan seru kita bersama Pak Rahman Anda. Kita akan kembali setelah yang berikut. Ya pemirsa podcast PWI Jember, kembali lagi saya Andi Jamadi dan masih bersama bintang tamu saya yang sangat antusias luar biasa menjelaskan kepada kita tentang apapun itu persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur tahun 2022. Pak Rahman Anda. Pak, kita melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, sangat antusias sekali. Ternyata memang benar ada beberapa hal yang sampai saat ini masih belum selesai, tapi progresnya sudah berjalan cukup bagus dan targetnya memang sebelum acara pembukaan itu semua sudah kelar 100% gitu. Tapi Pak, selain venue atau arena perlombaan, Pemkab Jember juga kan menyediakan beberapa sarana pendukung, baik itu di venue ataupun di area sekitar venue, yang tujuannya memang untuk mendukung pelaksanaan Porprov ini, seperti stand-stand UMKM. Nah, kalau saya melihat beberapa waktu terakhir ini juga terlihat ya Pak, ada beberapa stand UMKM yang juga akan disediakan khususnya di JSG. Nah, sejauh ini sudah berapa persen untuk kesiapan stand-stand UMKM yang ada di kawasan venue itu Pak Rahman?
Jadi kaitan dengan sarana pendukung tadi, kami juga di Cipta Karya juga membangun kaitan dengan penyediaan booth untuk UMKM. Ya, kami di GSG, khususnya di GSG kami menyediakan booth untuk UMKM sejumlah 10 buah ya. 10 buah, ya, stand 10 buah stand UMKM, dan itu mungkin bisa juga nanti bertambah dari yang sudah direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Ini kan tidak hanya mengingat venue-nya seperti yang kita bahas di segmen sebelumnya, kan ada 6 venue ya Pak ya. Bisa apakah stand UMKM ini juga ada di semua venue yang ada nanti? Iya. Jadi semua venue sudah direncanakan untuk adanya UMKM ini. Karena akan target dari penyelenggaraan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa kita juga sukses penyelenggaraan, sukses prestasi dan ekonomi. Ya, ini yang jelasnya dengan adanya Porprov ini diharapkan juga geliat ekonomi dengan kita menyediakan sarana pendukung UMKM itu bisa terlihat di situ. Dan masyarakat bisa memanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Jember ya. Nah, saya setuju ini Pak. Jadi memang alasan Pemkab Jember menghadirkan UMKM ini memang untuk menumbuhkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya yang sudah mulai bangkit pasca pandemi ini ya Pak ya. Oke, kalau boleh tahu UMKM apa saja yang bisa untuk ikut serta untuk memeriahkan dan mungkin bisa berjualan di sekitar venue yang sudah disediakan ini? Jadi mungkin banyak ya yang kalau di Jember mungkin kerajinan atau produk-produk yang bisa dimunculkan di Jember banyak sekali. Mungkin dari Dinas Koperasi UMKM bisa memunculkan itu semua yang di produk-produk dari masyarakat Jember ya. Gitu ya. Jadi khusus ini cluenya khusus produk asli Jember gitu ya. Karena tujuannya memang untuk masyarakat Kabupaten Jember. Iya, benar sekali. Nah, bicara tentang sarana pendukung ini kan tidak hanya stand UMKM yang memang sudah disediakan dan saat ini sudah progres ya Pak ya. Dan targetnya saya pikir juga sama ya, nanti sebelum tanggal 22 itu sudah ready semua gitu ya. Selain stand UMKM, sarana pendukung yang saat ini sedang progres dikerjakan oleh Cipta Karya apa Pak? Jadi kami juga khususnya di GSG ini sedang melaksanakan pembangunan gate ya, gerbang utama ya. Jadi yang di GSG itu juga ada perbaikan pintu utama masuk ya, gerbang utama kita perbaiki, dan juga kaitan perbaikan jalan yang ada di dalam ya. Di dalam itu juga ada perbaikan kami untuk yang di sekitar GSG. Kemudian juga kami melakukan perawatan baik itu di luar stadion maupun di dalam stadion untuk pembersihan maupun pengecatan bangunan stadion sendiri. Nah ini Pak, bicara tentang perawatan ini juga saya ingat beberapa waktu yang lalu ada masyarakat ini juga menanyakan atau sempat melihat kondisi khususnya di stadion yang GSG ya, akan dijadikan sebagai tempat pembukaan nanti. Katanya rumputnya tinggi-tinggi Pak, mungkin setinggi saya katanya Pak gitu. Nah ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan Cipta Karya yang secara menyeluruh untuk menyiapkan agar GSG nanti benar-benar clear dan siap untuk dilaksanakan sebagai tempat pembukaan Porprov? Jadi kami kebetulan Bapak Bupati dalam kegiatan Porprov ini setiap UPD ya diberi tanggung jawab untuk melakukan persiapan baik kaitan dengan kebersihan, perawatan venue Porprov ya. Kebetulan kami di Cipta Karya selain memperbaiki dan membangun venue, juga kita diserai untuk mempersiapkan kaitan dengan kebersihan maupun perawatan di GSG khususnya. Nah, ini kebetulan
di JSG memang beberapa tahun ini tidak ada kegiatan, Ya, jadi betul sekali karena benar. pandemi. Iya, Semua benar. event olahraga divakumkan sementara waktu. Iya, benar. Jadi apa yang dikatakan Mbak Ani tadi, rumputnya tinggi-tinggi memang benar. Dan kemarin kami juga koordinasi, kalau yang di luar kami koordinasi dengan PU Bina Marga yang punya alat berat ya. Jadi sudah dilakukan pembersihan di sekitar luar stadion JSG, dan untuk yang di dalam kami sekarang mulai kemarin Senin sudah melakukan pembersihan dan perawatan yang di dalam stadion yang selama ini mungkin sangat ya kotor dan perlu dibersihkan ya. Oke. Ya. Upayanya cukup, Ya. effortnya cukup besar ini Ya. ya, khusus untuk JSG ya. Iya. Oke, dibandingkan dengan venue-venue yang lain Iya. gitu. Pak, di podcast PWI Jember ini kan kita bisa sharing apapun, Iya. termasuk buka-bukaan rahasia yang hanya bisa kita ungkap di sini gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau hal yang pribadi tidak, tenang, aman gitu. Terkait dengan antusias masyarakat Bapak, ada sih tidak upaya yang dilakukan Pemkab Jember untuk membuat masyarakat itu antusias untuk datang, hadir, melihat, menyaksikan dan mendukung adanya Porprov yang dilaksanakan di Jember ini? Iya. Jadi mulai hari ini ya kita juga sudah melihat dan menyaksikan launching dari maskot Porprov yang sudah dilaksanakan oleh tadi siang oleh Ibu Gubernur ya. Kemudian juga dibarengi dengan adanya sosialisasi kirap maskot ya. Kirap maskot. Ya, ada beberapa kecamatan yang dilewati oleh kirap maskot ini. Ya, ini dalam rangka untuk kita juga memberikan sosialisasi pada masyarakat bahwa ini ada gawe besar yaitu Porprov ya, Jawa Timur di Jember. Oke, dan ini cukup membanggakan ya. Ini event yang cukup prestis karena perhelatan kompetisi olahraga diikuti oleh seluruh sekitar 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Dan kalau boleh tahu saat ini dilaksanakannya kalau tidak salah di 4 kabupaten ya Pak ya? Iya, benar. Mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin Jember kebagian apa, kemudian daerah kabupaten lain kebagian bagian apanya gitu. Iya. Jadi Porprov 7 di Porprov 7 Jawa Timur ini dilaksanakan di 4 kabupaten, yaitu di Kabupaten Jember, kemudian Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Lumajang. Kabupaten Jember sendiri kebagian ada 18 cabang olahraga yang dipertandingkan, kemudian kalau Kabupaten Lumajang tadi insya Allah 14 ya, 14. Kemudian kalau yang Bondowoso ada 7, kemudian yang di Situbondo sekitar 12 ya, 12 cabang olahraga. Jadi yang paling banyak memang di Jember. Di Jember ya. Benar. Kalau pembukaannya dilaksanakan di Jember pada tanggal 25 Juni nanti. Kemudian untuk penutupan itu dilaksanakan di mana? Apakah di Jember atau di daerah lain? Di Kabupaten Lumajang. Di Lumajang. Jadi dibagi pembukaannya di Jember, ya. Penutupannya nanti di Lumajang. Di Lumajang. Oke. Saya masih ingin menyambung dan masih ingin menggali ini terkait dengan antusias masyarakat agar mau hadir di acara Porprov. Saya dengar-dengar nih infonya ada arahan dari Pemkab Jember untuk menghimbau seluruh ASN untuk juga turut hadir dan ikut berbelanja di ASN. Apa betul seperti itu Pak? Ada himbauan dan ada arahan seperti itu? Ya, jadi benar sekali. Jadi kesempatan ini kesempatan Porprov ini kan memang momen yang luar biasa dalam kaitan dengan kita meningkatkan ekonomi kita ya pasca Covid ini. Jadi memang Bapak Bupati menghimbau kepada kita juga ASN dan juga masyarakat Jember untuk bisa ikut hadir, menonton, menyaksikan dan juga membelanjakan membeli ya. Produk UMKM hasil benar ya. Produksi masyarakat Jember. Iya, benar. Bisa dibilang nggak kalau ini semacam apakah ini bentuk dari rasa ketidakpercayaan diri gitu? Jangan-jangan nanti sepi. Makanya
saya minta aja nih seluruh ASN untuk hadir, harus datang gitu. Apakah seperti itu? Apa memang ini hanya salah satu bentuk dukungan dan support dari pemerintah Kabupaten Jember dan ASN-nya untuk memang benar-benar harus ikut terlibat dan berpartisipasi? Yang pasti ini momen yang sangat luar biasa, bukan hanya ASN, jadi masyarakat Jember ya harusnya bisa memanfaatkan ini ya. Jadi memang kalau kita bisa ikut dan terlibat ini sangat luar biasa dampaknya untuk Kabupaten Jember, terutama masyarakat Jember ya khususnya. Luar biasa dampaknya. Diajak dong Pak dalam momen ini, dalam kesempatan ini mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, karena kita ini ditonton oleh berjuta-juta masyarakat, tidak hanya di Jember tapi juga di Indonesia bahkan secara internasional. Ajakan himbauan agar kita semua, khususnya masyarakat yang tinggal di Jember dan di sekitarnya, bisa hadir menyaksikan acara Porprov nanti. Silakan. Baik Pak penonton dan masyarakat ya, masyarakat Jember maupun masyarakat di luar Jember ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa, momen yang luar biasa adanya kegiatan Porprov 7 di Jawa Timur, yang ini merupakan potensi yang bisa menggerakkan ekonomi kita khususnya di masyarakat Jember. Jadi mari kita berbondong-bondong menyaksikan dan ikut mendukung ya, mendukung baik itu kalau di Jember ya mendukung tim kontingen kita Jember, dan juga bisa kita memanfaatkan dan membelanjakan ya apa yang kita punya untuk meningkatkan atau membeli produk-produk dari UMKM kita ya, sehingga produk-produk UMKM kita bisa lebih maju dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Jember ya. Iya, setuju sekali sih kalau saya pribadi setuju, karena saya melihat ini adalah momentum kita bisa bangkit terutama secara ekonomi pasca pandemi ini. Salah satunya ada wadah nih, ada momen di mana akan banyak atlet datang, ada banyak penonton dari luar daerah datang, dan dari situ UMKM kita bisa menyajikan barang-barang yang berkualitas untuk bisa diperjualbelikan di momen tersebut. Saya sangat setuju sekali sih. Tidak hanya ASN ya Pak ya, berarti semua masyarakat pun kalau bisa kita ajak untuk bersama-sama hadir menyaksikan dan juga membeli produk-produk yang ada di situ. Pak, terakhir ini bicara tentang harapan yang itu disampaikan oleh Bupati Jember Bapak Edi Siswanto, tapi saya pikir itu juga menjadi perwakilan dari harapan kita semua, di mana Kabupaten Jember harapannya bisa menjadi juara umum dalam Porprov nanti. Ketika ngomong tentang juara umum, target medalinya kan luar biasa ini ya. Kalau nggak salah Bupati menyebut ada sekitar 65 medali emas yang harus didapat kalau ingin jadi juara umum. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah cukup optimis dengan sumber daya atlet di Jember dan juga persiapan-persiapan yang sudah dilakukan Cipta Karya untuk memastikan seluruh venue dan sarana tersedia dengan baik? Ya, saya merasa optimis saja karena persiapan termasuk yang kami lakukan dengan perbaikan dan pembuatan venue yang representatif dan layak ya untuk pertandingan, dan ini bisa dilakukan uji coba oleh atlet-atlet kita di Jember. Saya berharap dan yakin, optimis, mudah-mudahan ya ini Kabupaten Jember bisa menjadi juara umum ya. Iyalah, pembukaannya udah di Jember, dari Cipta Karya juga sudah menunjukkan upaya maksimalnya untuk bisa menyiapkan segala sarana dan prasarananya dalam Porprov nanti. Harapan kita semoga atlet-atlet yang nanti akan berkompetisi meraih prestasi maksimal dan Jember bisa jadi juara umum. Amin. Pembukaannya di Jember, cabur terbanyak di Jember. Kemudian atlet-atletnya kita berharap dengan bertanding di daerah sendiri motivasi dan semangatnya bisa lebih tinggi lagi. Oke, sangat setuju sekali Pak. Kalau ngomong tentang dampak ini kan pasti selain tadi sektor ekonomi, ada dampak-dampak positif lain ketika Porprov itu dilaksanakan di Kabupaten Jember. Nah, kalau Bapak melihat secara umum gitu ya, nanti dengan Porprov dilaksanakan di Jember ini, manfaat apa yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jember? Jadi banyak sekali yang bisa
diperoleh oleh adanya Porprov ini. Ya kalau kita tadi kaitan dengan ekonomi yang jelas ya jelas akan meningkatkan ekonomi masyarakat Jember, tentunya dengan produk-produk UMKM kita bisa dibeli dan juga bisa memperkenalkan pada masyarakat semuanya ya, termasuk dengan adanya Porprov ini mungkin sektor-sektor yang lainnya seperti pariwisata ya itu juga bisa terlihat di Kabupaten Jember dengan adanya event Porprov ini. Pariwisata kita bisa diperkenalkan dan banyak masyarakat bukan hanya di Jawa Timur mungkin di luar bisa melihat Jember mungkin punya potensi selain mungkin yang selama ini kita mengenal JFJ ya juga ada lokasi-lokasi wisata yang menarik yang perlu dikunjungi di Kabupaten Jember. Luar biasa sekali ya kalau saya mendengar dan membaca dari beberapa berita tingkat hunian atau okupansi hotel selama pelaksanaan sudah penuh dan harapannya juga nanti tempat-tempat wisata Jember yang juga sangat bagus sekali tidak kalah dengan daerah lain juga akan dikunjungi oleh kontingen-kontingen dari luar Jember. Ada 38 kota dan kabupaten yang akan datang nanti. Total jumlah tadi kira-kira berapa, Pak? 15.000 ribuan ya. 15 ribuan. Itu menjadi sebuah momentum benar-benar kita bisa membangkitkan sektor ekonomi. Sangat setuju sekali dan saya mungkin mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih untuk upaya Cipta Karya yang sudah maksimal. Kritisi dari masyarakat nggak apa-apa ya Pak ya. Kalaupun masyarakat menyampaikan ada hal-hal yang masih kurang itu memang menjadi motivasi untuk bisa lebih semangat lagi. Tapi secara pribadi kita masyarakat Kabupaten Jember mendukung upaya Cipta Karya untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas yang saat ini masih belum selesai dan semoga cepat selesai. Amin. Agar nanti sebelum tanggal 25 itu sudah siap dan ready kita pergunakan. Gitu. Pak, ini terakhir sebelum kita closing acara ini. Sebenarnya masih ingin berbicara tapi karena waktu juga jadi bisa terakhir Pak Rahman sampaikan terkait dengan kesiapan venue Porprov, hal-hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan hal-hal lain monggo silakan disampaikan. Terima kasih Mbak Ani. Jadi pada masyarakat mohon bersabar dan juga mohon dukungan dan doa dari masyarakat Jember kaitan dengan tugas kami untuk mempersiapkan venue Porprov ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai dan bisa digunakan untuk kegiatan Porprov, dan harapan kami dengan adanya event kegiatan Porprov ini Kabupaten Jember sukses untuk penyelenggaraannya dan juga prestasi dan juga ekonominya juga bertambah meningkat. Oke, luar biasa sekali ya pemirsa, tanpa terasa kan akhirnya beberapa puluh menit kita sudah ngobrol dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember, Bapak Rahman Anda. Sebenarnya ingin ngobrol lebih banyak lagi Pak, mudah-mudahan lain waktu kita diberikan kesempatan untuk kembali berbincang dengan lain tema. Tentunya di podcast PWI Jember. Nah pemirsa, akhirnya saya Anija Madi membawa acara podcast pada malam hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa, PWI Jember Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.